Sampai tutup usiaku, sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors, untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Shalom saudara, kita masuk kembali episode 719. Ya, kita mulai dari seorang janda, suami meninggal usia 54 tahun. Mohon penjelasan tentang Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4:17. Ya, 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan. Sebab jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, pengertian tahu ini sejauh mana? Ya, pengertian tahu ini sejauh mana? Ini masalahnya. Yakobus 4 ayat yang ke berapa nak? 17 ya. Kata tahu ini harus dipahami dengan benar. Kata tahu di sini eido. Jadi memahami tentu dengan kesadaran. Memahami dengan kesadaran. Kalau dalam kehidupan orang Kristen, ini orang-orang yang sudah tahu dalam kesadaran, Tuhan sudah ajari dan bukan tidak mungkin dia pernah berbuat salah dan Tuhan tegur. Ya, Tuhan ingatkan dia, tetapi dia masih melakukan itu. Dan ini bisa membahayakan. Bisa membinasakan orang tersebut. Jadi kalau orang tahu berbuat salah, orang tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, ya dosa. Nah kalau sudah dosa ya tentu harus minta ampun. Tapi ada orang yang tahu itu salah, sudah dia buat berkali-kali, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah ingatkan. Orang seperti ini akan menjadikan perbuatan itu menjadi bagian hidupnya, jadi kodrat yang tidak bisa lepas. Jadi tidak sederhana ayat ini. Therefore, to him knows eido. Good and does not do it, to him it's sin. Jadi kalau orang tahu satu perbuatan dan tidak melakukan perbuatan itu, dia dosa. Ini masing-masing orang punya state, punya level yang berbeda-beda mengenai hal ini. Seperti anak kita ya umur 10 tahun, tahu berbuat begitu salah. Tapi karena masih kanak-kanak dia berbuat itu, salah juga. Dia minta maaf. Kalau umur 25 tahun masih berbuat hal yang sama, waduh bayangin saudara. Pasti pukulannya beda. Nah ini lain waktu mungkin harus dikhotbahkan ya. Tidak sederhana. Oke, dari berikutnya dari wanita usia 41 tahun sudah menikah di Jombang.
Apakah saya salah meninggalkan suami yang terus-menerus menyakiti secara fisik dan mental? Selama saya pergi ternyata suami menikah tanpa sepengetahuan saya, tanpa menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan semua ini? Sedangkan saya masih tetap pegang komitmen menikah bukan main-main. Mestinya waktu suami melakukan fisik mental, kamu tidak mudah meninggalkan rumah. Dengan meninggalkan rumah ini nanti secara hukum kamu bisa salah. Perhatikan yang lain. Kamu bisa kehilangan hak untuk mengurus anak kalau kau punya anak. Jadi kalau suami KDRT, kamu harus lapor polisi jika sudah diingatkan, ditegur, masih nekat harus lapor polisi. Paling tidak mesti harus ada catatan dari kepolisian walaupun tidak terus dibawa ke pengadilan. Supaya suatu kali kalau kau meninggalkan rumah kau bisa bawa anak dan punya bukti bahwa suami telah melakukan kekerasan. Tapi kalau kamu tidak punya bukti suami melakukan kekerasan, kamu pergi, kamu bisa dianggap salah dan dianggap ibu yang tidak bertanggung jawab. Ini kepada ibu-ibu perhatikan, jangan sampai Anda dalam posisi salah melangkah. Suami ibu ini, suamimu jahat. Tetapi kamu harus tidak jahat. Kamu tidak mau cerai, kamu pegang komitmen. Tapi kenyataannya suamimu tidak pegang komitmen. Jadi sekarang yang bisa kamu lakukan adalah berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Enaklah Pak Pendeta jawaban begitu. Oh iya, ada hal-hal yang begini gak bisa diselesaikan. Jangan banyak bicara, kamu cari hidup, usahakan kamu punya nafkah, lalu kamu tenang saja. Karena lakimu sudah punya istri atau sudah kumpul dengan wanita, ya sudah susah. Udah mau bagaimana? Cari nafkah lah, hidup tanpa bergantung suami, dan kalau kamu anak, urusi anakmu. Dah cukup, lupakan dia dulu. Sampai Tuhan tegur dia, atau nanti bagaimana kelanjutannya, biar kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Itu saja nak, Tuhan berkati. Ibu rumah tangga usia 52 tahun menikah di Jakarta. Halo Bapak Rohaniku, saya mendukung dan mensupport pelayanan Pak Eras yang begitu banyak mengubah hidup saya. Dan saya benar-benar terberkati oleh khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Walaupun khotbah-khotbah Pak Eras begitu keras namun lembut dan meneduhkan. Begitu juga dengan khotbah-khotbahnya Pak Wignyo. Akhirnya saya menjadi kecanduan mendengar khotbah Pak Eras. Memotivasi untuk selalu aktif ikut doa pagi dan terus melekat kepada pokok anggur. Belajar untuk tidak mencintai dunia ini dan melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi seperti yang Bapak Eras ajarkan. Terima kasih Pak, walaupun akhir ini banyak berita simpang siur, saya percaya Pak Eras tulus. We love you. Oke, we love you too. Ibu, we love you too. Ibu juga bagian hidup kami, puji Tuhan. Pak Eras, saya mau minta bimbingan Pak, karena saya sudah berusaha tapi tidak tahu apakah tindakan saya tepat. Saya menikah 14 tahun lalu dengan seorang pria yang dulunya aktif melayani. Sejak menikah suami saya tidak berpenghasilan dan saya sudah siap dengan itu karena saya juga tidak mau dia jadi pelayan Tuhan yang mata duitan. Yang menjadi masalah adalah semakin hari dia semakin aneh. Selalu menyebut saya agamawi dan melarang saya dengar khotbah-khotbah Pak Eras. Alkitab yang kita baca sama namun dia selalu berbeda dalam interpretasi. Kadang tidak sesuai konteks. Saya sejak kecil diajarin opung saya untuk menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup. Harus menggambarkan karakter Kristus sehingga kalau ada kondisi tertentu, saya lebih memilih mengalah dan dirugikan. Karena selalu ingat Roma 12 ayat 18. Jadinya itu bisa jadi pertengkaran. Suami saya bilang saya bodoh, agamawi, penakut karena tidak mau melawan padahal saya melihat situasi. Kalau memang hanya sedebat kusir, buat apa saya harus ribut? Dia sering melebih-lebihkan kalau bercerita ke orang dan sering berbohong. Tapi kalau saya ingatkan dia malah marah dan bilang saya ikut campur.
Begitu terus setiap saya coba ingatkan dengan baik-baik. Ketika dia nyetir, ketika dia bohong, ketika dia melakukan yang tidak benar. Tapi yang ada saya akan kena semprot dan bisa berhari-hari marahnya. Sementara saya tidak mau dia terus-terusan salah. Seperti Bapak bilang, bayangin dia sedang menuju ke api neraka. Tapi 14 tahun saya coba ingatkan, tidak pernah didengar. Apakah yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya biarkan saja dia dengan segala kebohongan dan karakternya yang arogan dan merasa benar itu? Yang merasa dia paling kenal Tuhan, tapi kelakuannya benar-benar jauh banget dari Kristus. Kalau dia marah, kasihan anak saya yang masih umur 13 tahun harus dengar kata-kata yang tidak pantas dan menyakitkan. Sampai anak saya pernah bilang, kenapa mama nggak ceraikan saja? Saya sedih sekali mendengarnya. Mohon nasihat Pak, saya diamkan saja. Terserah dia mau berbuat atau bagaimana. Kiranya Tuhan memimpin terus untuk semakin sempurna. Bu, ibu orang yang dipilih. Ibu sudah melewati perjalanan panjang yang menyakitkan. Saya juga prihatin melihat ibu yang wanita baik. Ibu wanita baik. Suami ibu tidak takut Tuhan, bodoh tapi merasa dirinya pinter. Kalau dia punya nurani yang baik, dia tahu di dalam diri saya itu Roh Kudus atau roh setan. Dia tidak akan berkata dengan mudah saya sesat atau bohong dan lain-lain ya. Nah, tapi ibu begini saja. Ibu jangan marah ya. Ibu diam saja. Ibu jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Dia mau apa, ibu sudah cukup. Ibu tidak ingin dia menuju ke neraka. Bagus, ibu sudah cukup ingatkan dia. Sekarang tidak perlu lagi diingatkan. Biar Tuhan yang bertindak. Ya, cukup ibu persiapkan diri saja masuk langit baru, bumi baru. Dan ajak anak ibu untuk bersama-sama. Tunjukkan kepada anakmu contoh dari wanita agung. Kamu dikatain duniawi, bodoh, dan lain-lain. Tidak apa-apa. Ya, buktikan kesucian hidup, keagungan kepribadian dengan mengikuti Truth ID doa pagi bersama ini. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak debat. Ya, kalau debat ya mungkin pinter dan dari tulisanmu dia ingin kamu debat dan dia bisa menjatuhkan kamu. Tidak perlu debat. Kelakuan kita menunjukkan kebenaran ajaran kita. Dari cara kita bicara orang sudah menangkap ini bicara dengan bengis atau kasih. Ya, selamat berjuang Bu. Tuhan memberkati ibu, yang memberkati kamu. Ya. Oke. Ibu-ibu usia 49 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi suami yang tidak suka kalau saya sedang menikmati khotbah, lagu-lagu, dan acara-acara Pak Eras. Sesedih kalau ada suami saya jadi takut buka channel Truth ID. Padahal kalau suami sedang bekerja, tontonan saya hanya khotbah-khotbah Truth ID. Jadi kalau dia itu di rumah, tontonannya hanya tontonan dunia. Kalau pas saya sedang nonton khotbah, dia langsung masuk kamar dan pakai headset. Begitu juga dengan anak-anak saya. Saya melihat mereka belum terjamah kebenaran. Ini yang menyedihkan hati saya. Anak-anak saya sudah berumur 19 tahun dan 23 tahun. Suami kalau di jalan sering temperamen. Jika ada kesalahan-kesalahan orang berkendara dan berkata-kata tidak baik. Kalau saya bilang nggak boleh begitu Pak. Dia marah sama saya. Saya nasihatin untuk tidak merokok supaya jadi teladan untuk anak. Tapi tak mau. Akhirnya anak saya yang laki-laki juga merokok. Dalam doa pagi saya hanya minta supaya saya, suami dan anak-anak hidup dalam kebenaran Tuhan. Hanya waktu menghadapi tingkah suami dan anak-anak itu, saya jadi ada keselnya dan sedih. Saya nggak mau ada kemelesetan sehalus apapun. Bagaimana saya harus menyikapi Pak? Oh iya Pak, saya terus berdoa untuk Pak Eras agar Tuhan lindungi Bapak dari orang-orang jahat yang memfitnah Pak Eras untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Suami ibu tidak suka mendengar khotbah saya sampai ya
suami marah kalau mendengar Anda nyanyikan lagu, mendengar khotbah saya. Lalu ibu bisa lihat kelakuan suami ibu begitu. Banyak orang yang tidak memiliki nurani Roh Kudus. Kalau orang punya nurani Roh Kudus, orang tidak akan mudah mengecap orang lain sesat atau jahat. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya tidak sepaham secara pengetahuan dan mungkin dalam praktek pelayanan. Tapi saya tidak berani mencela, membidat-bidatkan. Karena Tuhan punya urusan sendiri. Jangan-jangan memang Tuhan mengendaki dia buat begitu, ya sudah. Nah sekarang suami ibu itu contoh dari orang yang tidak mengenal kebenaran. Sehingga hidupnya temperamen, lalu melakukan hal-hal yang membuat ibu sedih. Tapi ibu sudah melakukan apa yang baik. Sekarang yang saya nasihati, teruskan apa yang ibu lakukan, cuman kurangi bicara. Kurangi bicara dan beri contoh yang ekstrim, kesucian yang ekstrim untuk suami dan anak-anak ibu. Tuhan akan menolong ibu menyelamatkan suami dan anak-anak ibu. Ya, beri contoh kesucian yang ekstrim. Dan ibu siap nanti kuasa kegelapan akan membuat suami atau anak ibu menyalahkan, makin mengintimidasi ibu. Itu bisa terjadi. Bahkan orang-orang di sekitar saudara. Tapi tetap setia, Tuhan menyertai. Amin. Dari pendeta pembantu, sudah menikah driver Tangerang Selatan. Ini pendeta pembantu ya, umur 39. Pak Eras, saya ini ikut pengajaran Pak Eras sejak tahun 2020 hingga sekarang. Jelas sekali pengajaran Pak Eras mengubah hidup dan perilaku saya. Di tahun 2008 saya melayani di satu gereja di Pondok Cabe Rayon sekian. Ini gereja sedang ramai dibicarakan. Sekarang ini di gereja sedang ramai dibicarakan perihal pengajaran Pak Eras. Tetapi secara negatif. Tanggapan saya mengenai hal itu saya diam. Tapi saya berkata kepada istri saya, kalau memang Pak Eras itu sesat dan menyesatkan saya dan juga menyesatkan orang lain, saya rela masuk neraka. Wow, jangan begitulah. Tapi kalau ternyata Pak Eras tidak sesat dan saya tidak disesatkan dan saya tidak menyesatkan orang lain, kita lihat saja akhirnya nanti seperti apa. Di gereja tempat saya melayani disebar lagi surat edaran dari sinode gereja, dari sinode, yang ditulis waktu tahun 2020 mengenai tanggapan pengajaran Pak Eras. Saya menyebarkan, yang menyebarkan adalah istri gembala. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini dan bagaimana sebaiknya saya memposisikan di gereja ini? Sedangkan sudah banyak orang tahu kalau saya ikut pengajaran Pak Eras. Berikut saya lampirkan juga screenshot selebaran yang diedarkan oleh istri gembala. Saya sudah tahu selebaran itu karena ketika saya keluar dari sinode ini, mereka menyebarkan selebaran itu yang itu mendiskreditkan saya. Saya sudah bukan lagi anggota sinode ini, tetapi selebaran itu tetap dibagikan sampai jauh. Jadi sampai ke Indonesia bagian timur, bahkan sampai luar negeri. Dulu saya pernah mau mengadakan class action dengan menyediakan dengan beberapa pengacara. Tetapi saya tidak sejahtera. Lalu saya katakan jangan, udah kita tutup saja masalahnya. Ya, tutup saja. Kalau seorang Erastus jatuh, Tuhan bisa bangkitkan. Tapi kalau sinode besar, saya lalu rame, ambruk, susah bangkitnya. Itu jawaban saya dan akhirnya saya diam. Nah, akhir-akhir ini dengan adanya hoax yang mengatakan saya tidak percaya Yesus Juru Selamat, itu diedarkan lagi. Anda bisa bayangkan betapa kejamnya. Itu merusak nama baik saya. Saya belum membuat, saya tidak diberi kesempatan menjawab. Tapi surat itu diedarkan di mana-mana. Kalau saudara bisa memiliki nurani, betapa teganya dan tidak berbelas kasihan ke orang. Tapi biar kita kembalikan semua ke Tuhan. Yang kamu lakukan diam, sudah bagus diam. Seperti yang kamu katakan, kita lihat apa nanti. Oh puji Tuhan.
terpujilah Elohim Yahweh, Allah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dari wanita usia 45 tahun, Pak Era, saya sangat diberkati dengan Truth ID dan saya selalu ikut doa pagi. Pak Eras, saya punya teman guru sekolah minggu, setiap saya sharing dengan dia tentang khotbah Pak Eras, teman saya terharu dan sedih. Karena kalau saya kirimkan ke HP-nya selalu dihapus oleh suaminya. Karena HP mereka cuma satu. Belum sempat dibuka sudah dihapus, Pak. Bagaimana saya bisa mendapat buku-buku Pak Eras biar kami baca bersama? Karena saya dan teman saya ingin bisa belajar kebenaran murni yang Pak Eras ajarkan. Untuk kami teruskan kepada anak sekolah minggu. Saya akan kirim. Sebanyak yang bisa saya kirim, yang kamu bisa terima. Jadi karena 2 orang harus dikirim 2 ya. Jangan dikirim 1. Atau gantian membacanya. Oke, kami akan kirimkan. Harus dikirim segera. Puji Tuhan. Saya tidak tahu alasan suaminya lalu menghapus. Nah ini ya, membuat setan ya terganggu kalau kita mengajarkan kebenaran. Sehingga ada suara-suara di media sosial, jangan dengar, pokoknya kalau lihat mukanya jangan buka. Loh, belum dengar kok, jangan dibuka. Kok kita ini seperti COVID yang didekati orang ketularan ya. Ya, heboh banget ya kuasa kegelapan. Tapi kita minta pertolongan Roh Kudus ya. Tuhan tolong. Oke, saya bacakan, ini wanita usia 32 tahun. Pak, saya ingin bertanya apa orang yang punya hutang akibat kecerobohan yang pernah dilakukan orang tersebut namun sudah bertobat tidak pantas mendapat pertolongan. Dan kalau saya sering mendengar nasihat dari Bapak jarang sekali membahas masalah orang yang memiliki hutang. Karena jujur Pak, tidak semua orang yang ingin berhutang kalau tidak benar. Karena jujur Pak, tidak semua orang juga ingin berhutang kalau tidak benar. Kalau tidak benar-benar kepepet. Karena hidup yang serba pas, namun ada kebutuhan yang sangat mendesak. Maaf Pak kalau saya bertanya masalah pribadi saya, terima kasih. Jujur saya rindu sekali menjadi alat kemuliaan, rindu menolong jiwa terhilang. Saya ingin mendapat kesempatan menjadi pelayan Tuhan Pak. Saya berjuang untuk hidup suci, walau tidak mudah. Tapi saya terus belajar sesuai dengan yang Bapak ajarkan. Karena Bapak adalah Bapak rohani saya yang selalu sabar mengajar kita semua. Usiamu 32 tahun, saya tidak tahu masalah apa yang berat ya. Saya tidak bisa menjawab. Ini harus dibimbing oleh seseorang yang bisa membantu bagaimana mengatur keuangan, bagaimana manage keuangan ya. Tuhan masih beri jalan keluar pasti ya. Kalau kita punya niat mau benar, pasti Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 61 tahun, menikah, 4 anak, jemaat GSKI MAG. Pak, sejak 2018 lagi rame, Pak, mereka berkata Pak Eras sesat. Salam Pak, sejak 2018 lagi rame Pak. Mereka berkata Pak Eras sesat. Tentang seminar Logos. Kenapa mereka berkata bahwa Pak Eras sesat? Sebab mereka pakai logika manusia dunia. Di Yohanes 4 ayat 23, Bapak Elohim itu adalah roh. Maka Pak Eras seminar tentang Logos masuk dimensi roh. Sedangkan orang yang menanggapi Pak Eras sesat pakai dimensi manusia. Jadi tidak nyambung Pak. Jangan dengerin Pak. Kita tidak punya urusan sama manusia. Kita cuma urusan sama Bapak saja, Bapak di surga. Saya terus berdoa buat Pak Eras. Kalau saya dengar khotbah pendeta lain, kalau boleh saya pahami cuma saat khotbah saja. Tapi khotbah Pak Eras seperti ada sambungannya. Naik lebih lagi. Jadi saya selalu menanti ada sesuatu yang baru yang Pak Eras berikan. Oh gini, dan saya selalu menanti ada sesuatu yang baru yang Bapak di surga berikan untuk Pak Eras. Contohnya seminar tentang Logos. Aduh Bapak, terima kasih Bapak menguatkan saya ya. Usia 61 tahun, menikah 4 anak, jemaat GSKI MAG. Salam LB3, Tuhan memberkati, salam Logos, amin. Aduh, kok bahasa jadi salam Logos.
Oke, saya teruskan dengan wanita usia 43 tahun. Pak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus Bapak sampaikan. Khususnya tentang logos, saya sungguh terberkati. Jujur selama ini saya memang masih abu-abu ketika mendengarkan khotbah tentang Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tidak merasa puas. Tapi ketika mendengar khotbah Pak Eras, di hati saya berkata, inilah ternyata jawabannya. Sekali lagi terima kasih Pak Eras, sehat selalu dan tetap berjuang menyampaikan kebenaran Injil karena banyak jiwa yang bertobat dengan hidup berjuang melawan keinginan daging dan meninggalkan dosa. Yang selama ini kami rasa wajar-wajar saja ketika berulang-ulang jatuh karena merasa bahwa saya kan manusia sekalipun sudah mengetahui Yesus adalah teladan. Tapi karena selama ini berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyamar, Allah yang menjelma jadi manusia. Sehingga terpikir bahwa Yesus adalah manusia yang tidak perlu susah payah berjuang melawan dosa. Top, Ibu ini top, usia 43 tahun kamu sudah bisa bicara ini. Yesus adalah anak Allah yang mengenakan logos dan menjadi contoh teladan kita supaya kita juga bisa sempurna seperti Yesus. Dan itu tujuan keselamatan. Kalau Yesus penjelmaan logos kita nggak bisa contoh. Dan kenyataannya Yesus dari bayi belajar lagi. Kalau dia logos sendiri tidak perlu belajar, sudah sakti mandraguna. Mantap. Dari wanita usia 70 tahun menikah di NTT. Pak, saya mewakili adik saya untuk bertanya seperti kali lalu. Ini lagi ada masalah sepupu saya punya anak laki-laki umur 36 tahun. Istrinya juga seumur sudah punya anak 3. Istrinya selingkuh, tapi katanya sudah pemberesan. Tapi suaminya ketika teringat hal itu dia pukul istrinya sampai parah. Terus baik lagi istrinya diam saja begitu berulang kali. Dan suaminya minta supaya istrinya jangan kerja lagi karena katanya selingkuh berawal dari tempat kerja. Ibunya sepupu, saya minta anaknya supaya istrinya harus kerja. Jadi bagaimana jalan keluarnya ya Pak? Terima kasih. Terus ini lagi Pak, masalah saya dan suami. Kami tadinya tinggal di Bandung sendiri. Saya sudah pensiun 2007, kami pulang pergi ke Larantuka. Waduh, ini banyak masalah, beberapa masalah. Ini beberapa masalah yang tidak cukup saya jawab dengan kata-kata, mungkin juga perlu pendampingan. Tolong didampingi. Oke. Ya, Bapak Ibu minta maaf kalau ada hal yang tidak saya bisa jawab karena memang ada hal-hal pribadi atau hal tidak bisa saya jawab ya. Oke. Berikutnya, terakhir. Pak, saya tumbuh dalam doktrin sekali selamat tetap selamat. Ini pria usia 35 tahun. Tanpa saya sadari, membuat saya jadi orang Kristen yang nyaman dan santai. Tidak berbuat kriminal, tapi tidak juga mengejar standar kekudusan Tuhan yang serius. Pertanyaan saya, jika doktrin itu tidak tepat dan telah dipercaya berabad-abad oleh mayoritas orang Kristen, mengapa seolah Tuhan tidak intervensi para pemimpin yang menyebarkan doktrin itu dan membiarkan mayoritas umat Kristen jadi Kristen yang santai? Terima kasih atas waktu dan pelayan Pak Eras yang sangat memberkati, jadi wake up call buat saya. Oke, bos. Terima kasih bro. Anda punya pengertian bagus dan Anda cerdas. Sekali selamat tetap selamat harus dipahami dulu apa maksudnya. Selamat itu apa? Setelah saya bicara mengenai logos, nanti saya akan bicara mengenai soteriologi atau sementara logos disampaikan belum selesai, saya akan bicara soal keselamatan juga. Mengapa Tuhan tidak menegur? Tuhan tegur. Tuhan ingatkan. Termasuk munculnya gerakan karismatik Pentakosta ini. Ya. Mulai kurang menerima ajaran sekali selamat tetap selamat yang diajarkan dari kaum reformasi, Calvin dan teman-temannya. Tapi jangan saudara pikir tokoh-tokoh gereja ini buruk ya atau jahat. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan pada zamannya. Dan teologi itu efektif sekali pada zamannya. Mereka bisa dipakai Tuhan pada zamannya luar biasa.
Walaupun sekarang pandangan kita tidak sama, itu bukan berarti mereka itu dipakai iblis. Mereka dipakai Tuhan pada zamannya dengan pengajaran yang ada pada waktu itu. Nah, sekarang kita harus menerima pewahyuan yang Tuhan berikan. Dan tepat, Truth ID akan membukakan rahasia-rahasia firman seperti ini. Ini saatnya. Nah, jawaban saya mengapa Tuhan tidak membukakan? Tuhan itu lembut. Tuhan tidak bisa paksa. Dan Tuhan menunggu waktu yang tepat. Adanya saluran yang bisa menjadi tempat Tuhan menyampaikan rahasia-rahasia firman-Nya. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.